Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Billy kita bisa bertemu walaupun dalam kondisi yang serba lewat jalur udara begitu ya. Tapi alhamdulillah kita bersemoga Masih diberi pada kesempatan. malam hari ini masih bisa kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begini Mas Billy, karena Anda adalah pakar, ya walaupun bukan pakar-pakar amat, tapi Anda setidaknya pernah menggeluti secara mendalam di beberapa bidang. Antara lain yang saya tahu, pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang wirausaha, betul ya? Ya, benar sekali. Wirausaha, dan sekarang saya dapat kabar terakhir ini Anda di bidang korporat, betul nggak? Di jajaran kepemimpinan Lirboyo ya. Ya, termasuk dalam seksi. Ya, termasuk itulah yang saya dapat kabar-kabar Anda katanya ikut di bidang korporasi kan begitu. Nah, oke. Untuk selanjutnya saya yang ingin saya tanyakan, bolehkah Anda memperkenalkan diri secara ringkas saja? Ya, nama saya Muhammad Sabilil Huda. Saya termasuk dari kepengurusan di Pondok Pesantren Lirboyo di bagian usaha Pondok Lirboyo. Saya di sini juga masih termasuk pengajar ya. Saya di sini sudah sekitar 10 tahun di Lirboyo. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang saya geluti, di antaranya juga mengelola unit usaha seperti itu. Sudah? Sudah. Oke, saya catat ya, berarti ya. Ya. Terima kasih. Nah, ini yang pertama, Pak Billy. Jadi yang pertama dan utama ini kita bicarakan soal pendidikan ya. Yang Ya. utama, karena di Lirboyo itu adalah torekohnya adalah torekoh ta'alum ya, seperti yang diajarkan oleh Romo Yai Anwar Mansur. Iya, benar sekali. Nah, ini bagaimana Anda gimana dengar? Apa? Ya, dengar. Dengar ya. Dengar. Bagaimana Anda mendefinisikan tujuan dalam bidang itu loh, pendidikan tersebut. Nah, itu seperti apa Anda mendefinisikan itu? Maksudnya saya kurang paham pertanyaannya, mendefinisikan dari bidang seperti apa dalam apanya gitu loh. Dari tujuan. Nah, bagaimana Anda mendefinisikan tujuan daripada maksudnya pendidikan yang Anda geluti saat ini itu loh. Oh, yang di Pondok Lirboyo ya? Ya. Iya, terutama kalau untuk Pondok Lirboyo sendiri itu kan kita di sini dididik sebagai santri, tentunya tujuan daripada pendidikan tersebut untuk menjadikan kita itu sebagai manusia yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk selalu bisa menjalankan agama dengan sebaik mungkin dan juga untuk meninggalkannya. Tentu kami di Pondok Lirboyo juga tidak hanya diajarkan tentang pendidikan saja, kami juga diajari yang lain dan berorganisasi seperti itu. Jadi tujuan kita di sini bukan hanya mengaji agama saja. Tentunya di Lirboyo itu juga masih banyak jurusan yang lain seperti halnya untuk media dan lain sebagainya. Sudah. Dah. Masuk. Oke. Kemudian selanjutnya, apa pentingnya rencana strategi untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi seberapa penting Anda membuat strategi supaya tujuan tersebut bisa tercapai? Nah, seberapa penting rencana itu? Kalau strategi itu harus ada ya. Kalau untuk menghasilkan suatu tujuan apa yang kita inginkan tentu harus ada strategi.
Umpama halnya saja kalau kita itu tidak ada strategi, tentu suatu kemustahilan untuk menggapai suatu tujuan yang ingin diharapkan. Umpamanya kita itu ingin belajar, tapi strateginya kita itu tidak ada. Yang mana mungkin kita itu nanti akan menjadi orang yang berilmu seperti itu. Artinya strategi yang harus dibuat itu memang benar-benar sangat penting ya. Ya, kalau strategi memang harus sangat penting itu, Oh, Pak. Kalau seandainya tidak ada strategi, kemungkinan kesuksesan yang akan diraih mungkin hanya tidak sampai 50%, bisa jadi 20%, 30% nggak bisa kalau untuk mencapai kesuksesan tanpa strategi. oh gitu. Berarti penting sekali ya artinya strategi itu. Ya, penting Oke, sekali. oke bisa dilanjut Pak Billy. Ya, bisa dilanjut. Oke. Terus kemudian bagaimana Anda mengartikan strategi itu ke dalam langkah-langkah praktis tersebut. Nah, Anda mengartikan strategi itu ke dalam langkah-langkah praktis itu seperti apa? Ya, Terutama seperti dalam bidang pendidikan ini ya. ya ya. Coba diulang lagi Nah, pertanyaannya. oke, saya ulang. Benar, benar. Siap. Oke ya. Oke, oke. Bagaimana strategi tersebut Anda artikan ke dalam langkah-langkah praktis untuk pendidikan itu. Kalau strategi diartikan dalam langkah-langkah praktisnya. Nah, kan perlu langkah-langkah ya strategi itu. Ya. Nah, Anda mengartikan sebagai langkah-langkah praktis itu dalam bentuk apa gitu loh, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Sebentar Mas, saya coba mungkin ada percontohan seperti apa? Ini, jadi kalau orang punya tujuan itu, misal tujuan apa ya, untuk mencapai tujuan tersebut kan Anda bilang tadi harus ada strategi, karena Iya. kedudukan strategi itu adalah sangat penting. Nah, Mm-mm. kemudian setelah itu perwujudan dari strategi tersebut untuk sampai pada tujuan itu, nah, itu seperti apa? Maksudnya bagaimana Anda melangkah dengan strategi itu? Oh, step by step-nya. Ya, betul. Oh, ala perwujudan Agar dari sampai ke tujuan itu maksudnya. ya sepertinya ini ya, kita tentu harus membuat timeline atau deadline setiap kali kita ingin mendapatkan suatu hasil tujuan itu harus ada deadline-nya. Umpamanya kita ini em, dalam belajar kita 9 tahun ya harus tidak seperti itu. Maksudnya begini, ketika ingin mendapatkan sesuatu kan tentunya harus ada strateginya dan dalam dalam perwujudannya kita itu harus membuat deadline. Jadi harus ada deadline-nya, kemudian harus juga mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan rencana tersebut, ya. Kemudian kita juga harus membuat indikator keberhasilan, apakah yang kita jalankan ini untuk mencapai mencapai tujuan tersebut sudah ada keberhasilannya atau tidak. Kemudian selanjutnya kita juga harus ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang lebih mengetahui bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Billy. Nah, sekarang ini untuk berikutnya. Jadi nanti ketika Anda menghadapi sebuah tantangan atau rintangan-rintangan, pastinya ada lah ya, rintangan-rintangan untuk kita hadapi.
Mm-mm. ataupun kegagalan-kegagalan. Nah, terus